Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuki jadwal bayani yang ke-8. Yang ke-7 kemarin kita sudah sedikit membahas tentang makna syahadat tauhid ya. Walau tidak keseluruhannya kita sampaikan, tidak dengan dalil-dalilnya, tapi kami anggap sudah cukup mewakili karena sudah gamblang kan. Untuk dalil dan sebagainya bisa dibaca sendiri di bukunya. Selanjutnya kita pada kesempatan hari ini akan membahas tentang urgensi Rasulullah SAW. Urgensi Rasulullah. Belum nanti kita masuk ke materi tentang tauhid atau syahadat Rasul. Seperti yang kita pahami bersama bahwasanya manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah, tak berdaya, dan juga suka berkeluh kesah. Namun seringkali juga bersikap sombong, bahkan juga melampaui batas. Padahal secara fitrah manusia itu sudah dibekali oleh Allah Ta'ala potensi dasar yang bisa mereka itu memiliki, membuat mereka berakhlak mulia secara dasar. Mereka dibekali secara oleh Allah potensi dasarnya yang bisa membuat manusia itu untuk berakhlak mulia. Maka kemudian Allah Ta'ala mengutus Nabi atau Rasul dalam rangka untuk membimbing manusia itu kepada jalan menuju fitrahnya, yaitu fitrahnya suci, yaitu la ilaha illallah, dan juga mengenalkan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya itu. Ya. Maka urgensi diutusnya Rasul kepada manusia itu ada beberapa hal yang perlu kita pahami. Yang pertama, manusia seperti kita ini kan membutuhkan figur, membutuhkan tauladan. Kayak negara Indonesia itu kan, apa namanya, pedoman negara kan Pancasila. Figure sopo, makanya kabur. Apa sih figur negara ini yang Pancasialis yang layak ditonton dan tiru? Kono, nggak berani juga siapa yang berani. Saya Pancasialis, ayo supaya kemudian ditiru rakyatnya, nggak ada. Sampai sekarang saya mulai dulu penataran P4 sampai sekarang itu belum menemukan apa mas figur orang Indonesia yang layak dicontoh untuk dijadikan figur sebagai Pancasialis sejati, sehingga layak dicontoh dan ditiru. Padahal itu penting untuk jadikan contoh dan tauladan dalam kehidupan. Maka Rasulullah SAW itu diutus oleh Allah, salah satunya ada sebagai figur tauladan. Dan nanti standarnya jelas. Kalau ada figurnya itu kan tidak ada klaim-klaim kan gitu kan. Jadi satu figurnya. Dan ada jaminan dari figur itu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa ya atau namanya kutub bulan in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Itu salah satu bentuknya. Maka sebagaimana yang Allah firmankan dalam firman-Nya surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran.
Yang ayat tadi, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jika engkau itu benar-benar mencintai Allah, fattabi'un, maka ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ikutilah Rasul yang ratus itu. Maka Allah akan mencintaimu dan juga akan mengampuni. Mengikuti Rasulullah ada kepastian jaminan Allah akan mencintai kita dan mengampuni dosa. Itulah. Ini figuritas yang sudah ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Ahzab tadi ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Itu pula dalam surat Mumtahanah. Karena qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah qalu liqaumihim. Contoh Nabi Ibrahim juga dijadikan tauladan. Sungguh ada tauladan yang baik di dalam Nabi Ibrahim dan orang-orang yang mengikutinya. Nah, poin pertama, ya. Diutusnya Rasul Nabi sebagai figur tauladan. Yang kedua adalah manusia membutuhkan pemberi petunjuk pada jalan yang benar, pada jalan kebenaran. Butuh pembimbing. Bagaimana yang kita sampaikan di awal tadi, manusia itu kan posisinya kan lemah, ya kan? Keluh kesah, kadang muncul kesombongan, keangkuhan, dan sikap keangkaran dan sebagainya. Maka dibutuhkan figur tadi yang punya kemampuan untuk membimbing, mengarahkan, memberikan petunjuk pada jalan kebenaran. Wa ma arsalna min qablika min rasulin ila nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budu. Surat Al-Anbiya ayat 25. Tidaklah kami diutus dari sebelummu di antara rasul-rasul yang ada illa kecuali tidaklah kami mengutus dari sebelummu Muhammad di antara rasul yang ada illa kecuali nuhi kami wahyukan ilahi kepadanya annahu adalah annahu bahwasanya tidak ada ilah selain saya, maka sembahlah saya, kan gitu kan, sembahlah aku. Nah, tidak ada seorang rasul pun sebelum Nabi kita Muhammad SAW yang diutus oleh Allah kecuali dia membawa wahyu, diberi wahyu, di mana salah satu perintah dari wahyu itu adalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya jalan kebenaran. Jadi Rasul, Nabi yang diutus oleh Allah itu dia membawa wahyu dalam rangka untuk membimbing manusia menuju kebenaran hakiki. Apa kebenaran hakiki itu adalah mengabdikan, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan fitrah kemanusiaannya. Karena fitrahan kita itu kan mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan? Nah, maka keberadaan Rasul adalah mengembalikan fitrah manusia itu untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua adalah manusia membutuhkan pemberi petunjuk pada jalan kebenaran. Yang ketiga, manusia membutuhkan penegak kebajikan. Manusia membutuhkan penegak kebajikan. Tidak ada manusia di dunia ini yang tidak punya keinginan diadili dengan cara yang adil. Ya kan? Tidak ada kan? Semua manusia pinginnya diadili dengan cara yang adil. Kalaupun dia salah, dia dihukum dengan cara yang adil.
Coba kalau ada kemudian ketidakadilan, dia akan protes. Fitrahnya akan menolak. Makanya kasus Vina, kasus Eki sampai sekarang itu, karena emang terasa sekali tidak ada keadilan di sana, ya kan? Sangat terasa sekali rekayasa-rekayasanya. Kemudian hadirlah sekian banyak manusia untuk melakukan pembelaan. Akhirnya ini kan terjadi kekuatan antara kebatilan dan kebenaran. Terlepas nanti mana yang menang, tetapi fitrah manusia yang merasa ini ada kejanggalan, dia akan maju melawan kebatilan tersebut. Karena esensi manusia semuanya inginnya baik, inginnya diperlakukan secara adil. Karena itu memang fitrah manusia. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wal takum minkum ummati yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaknya ada minkum di antara kalian satu umat yad'una yang mereka menyeru bil khair kepada kebaikan wa ya'muruna dan memerintahkan bil ma'ruf wa yanhauna dan mencegah kemungkaran. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, dalilnya ini. Dalilnya hendaknya ada, pasti akan ada sekelompok manusia yang senantiasa mengajak kepada kebaikan. Walaupun dihalangi kayak apapun, pasti akan muncul. Karena itu fitrah manusia, akan lahir sekelompok orang yang mengajak kepada kebaikan, yang merintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang munkar. Tidak bisa dihalangi. Walaupun sampai diam sekalipun, tidak akan menunggu diam sampai, akan ada orang lain. Walaupun mungkin yang lain dibungkam sekalipun, akan muncul yang lainnya. Karena fitrah itu tidak bisa dihalang-halangi. Tuntutan fitrah itu akan mengajak kepada kebaikan. Dan dia tidak akan rela ketika ada kebaikan, dan dia tahu, dan dia mampu, kemudian dia biarkan. Karena itu bertentangan dengan fitrah. Bertentangan dengan fitrah kita. Kita pasti akan melakukan tindakan untuk mencegah itu semampu kita. Makanya emang karena man ra'a mungkaran akan falyughayyir yadihi falyughayyir bi lisanihi wa ila akhir. Nah, itu salah satu bentuknya. Siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaknya dia mencegah dengan kemampuannya, kekuatannya. Kalau enggak mampu, hendaknya dia cegah dengan lisannya dan tulisannya, dengan buah pikirannya. Kalaupun nanti dia enggak mampu, hendaknya dia mencegah dengan hatinya atau doanya, minimal, walaupun itu selemah-lemah iman. Dan ini merupakan sifat dari keimanan seseorang. Jadi yang ketiga adalah manusia membutuhkan penegak kebajikan. Dan itu akan muncul. Sampai bergerak atau tidak, tetap akan ada. Orang lain yang akan menggantikan. Orang lain yang akan melakukan. Makanya tidak harus menunggu. Kalau kita nggak memulai, ya orang lain yang mulai. Allah tidak akan kemudian membiarkan setiap kemungkaran itu akan terus berkembang. Pasti Allah akan mentakdirkan orang-orang yang lain yang lebih dipercaya, yang lebih amanah untuk melakukan itu. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah manusia membutuhkan seorang yang dapat mengembalikannya kepada fitrah tauhid, hampir sama sebenarnya tadi. Intinya keberadaan Rasul itu adalah sosok tauladan, di samping dia menjadi figuritas yang bisa dicontoh dan diteladani, dan juga seorang Rasul, dia adalah orang yang bisa mengembalikan kepada fitrah tauhidnya manusia. Nah, dalam konteks sekarang
maka dai. Dalam konteks sekarang mewakili Rasul siapa? Para dai, para ulama yang daiyah, para ulama yang daiyah, para ulama yang dai dan daiyah, yang amar ma'ruf nahi munkar. Karena fungsi mereka adalah orang-orang yang biasa menyebarkan kebaikan, menghidupkan kebaikan, dan menunjukkan kebaikan itu adalah sebuah kebenaran. Kebaikan itu adalah sebuah hal yang akan membahagiakan, mengembalikan fitrah manusia. Jadi ketika ada orang mengajak kita kepada kebaikan, sebenarnya itu mengembalikan fitrah kita. Fitrah kita kembali kepada kebaikan itu sendiri. Karena semua manusia hakikatnya adalah mereka cenderung untuk baik. Seburuk-buruknya orang tua tidak akan pernah, Pak. Katakanlah ini orang-orang tua, dia posisinya jadi maling. Tidak akan pernah dia ingin anaknya jadi maling. Dia kan? Pasti dia berupaya, wes le, nggak usah nyontoh ayahmu. Biarlah ayahmu kok ini, yang penting awakmu. Jangan contoh apa ayahmu. Akan harus lebih baik. Makanya dia berupaya, sedang merupa anaknya untuk menjadi lebih baik dibandingkan orang tuanya. Nah, itu seburuk-buruknya orang tua. Pasti dia ingin anaknya jatuh ke lubang yang sama sebagaimana yang dilakukan oleh orang tuanya. Ada kecenderungan, ada fitrah dari orang tua ingin anaknya menjadi baik. Nah, itulah beberapa hal yang menjadi urgensi kenapa kemudian Rasul itu atau Nabi itu diutus di hadapan kita. Nah, kita ini ternyata memang butuh figur, butuh pemberi petunjuk, butuh pembimbing, dan juga butuh pengajak yang mengantarkan kita kepada fitrah kita, kembali kepada fitrah kita. Korelasi antara pokok bahasan dengan nilai sistematik wahyu. Urgensi Rasulullah SAW sebagai wujud pemurahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala agar manusia tidak terjerumus ke dalam perbuatan maksiat. Urgensi kenapa Allah kemudian mengutus Rasul itu sebagai wujud sifat Rahman Rahimnya Allah. Sebagai wujud sifat Rahman Rahimnya Allah kepada kita, kepada manusia, agar tidak jatuh terjerumus kepada perbuatan yang menghinakan mereka. Dan Rasulullah SAW mentarbiah manusia, dalam hal ini sahabat, dengan memulai dari akidah dan tauhidnya. Ini yang disebut dengan al-alah. Rasulullah mentarbiah para sahabat itu, mendakwahi mereka dengan al-alah. Karena wahyu pertama yang turun adalah al-alah. Maka materi dakwah Rasulullah SAW kepada sahabat dia surat al-alah. Sampai kemudian melahirkan kesadaran untuk bersyahadat. Itu akidah. Agar transformasi nilai dapat berjalan secara sistemik, maka dibutuhkan panduan secara sempurna, yaitu Al-Quran yang terkandung dalam surat Al-Qalam sebagai panduan untuk orang yang sudah berakidah, orang yang bertauhid, maka panduan hidupnya adalah dengan Al-Quran. Maka turunlah Al-Qalam sebagai representasi dari Al-Quran. Hanya Rasulullah SAW yang dapat memberikan contoh secara sempurna bagaimana beribadah sesuai syariat Allah yang dikandung oleh Al-Muzammil. Maka Allah kemudian menurunkan Rasulullah bagaimana cara beribadahnya, cara beribadah, cara berakhlak, semuanya dalam Al-Muzammil itu, ya kan? Maka ini kandungan dari surat Al-Muzammil. Rasulullah sebagai tauladan di dalam memberikan contoh di dalam beribadah. Nah, sifat ibadah atau kandungan ibadah itu terkandung dalam surat Al-Muzammil. Tugas utama Rasul adalah melakukan rekrutmen dan kaderisasi, dan kader terbaik adalah para sahabat. Ini yang mudasir. Kum fa'andir surat
Mudasir, itu gerakan dakwah dalam rangka untuk menyebarkan nilai-nilai wahyu itu bisa kemudian tersebarkan, terwarnakan kepada kader-kadernya sahabat dan sebagainya, sehingga risalah ini bisa tersebarkan, risalah ini bisa menyebar ke seluruh alam. Puncaknya Rasulullah dan para sahabatnya sebagai generasi terbaik mampu mewujudkan peradaban Islam di Madinah yang tergambarkan dalam surat Al-Fatihah. Puncaknya peradaban Islam itu digambarkan surat Al-Fatihah. Di sana sudah ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terjadilah peradaban yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Penutup. Syahadat tauhid la ilaha illallah merupakan prinsip dasar dalam kehidupan yang akan bentuk karakter manusia yang mulia. Dia akan selalu tampil menjadi pejuang Islam di mana dan kapan saja. Dirinya hanya bergantung kepada Allah. Itulah tauladan dari manusia Qur'ani terbaik dan sempurna, Rasulullah SAW, yang senantiasa harus kita aplikasi dalam kehidupan. Ya, demikian bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut. Jangan apa? Ditutup dulu apa?